Rencana pembangunan jangka menengah Kota Jayapura akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Untuk itu, guna merencanakan RPJMD 2026-2030, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menggelar konsultasi publik awal, kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kota Jayapura. Mewakili penjabat Wali Kota Frans Pekei, kegiatan yang berlangsung di Hotel Batika Entrop, Kamis 3 Agustus 2023 ini, dibuka Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti, yang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pembangunan di Kota Jayapura tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian, terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Dikatakan, pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan, serta menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Lanjut dikatakan, pembangunan tidak hanya mengejar kepentingan saat ini, tetapi harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian, sumbangan pikiran, ide-ide dan masukan dari semua yang mengikuti kegiatan tersebut, sangat penting dan berharga untuk keberlanjutan wilayah pemerintahan di Kota Jayapura, dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan ini untuk benar-benar serius dan benar-benar konsen, karena apa yang menjadi ide-ide dan juga masukan-masukan itu akan menjadi dasar generasi penerus kita untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, JC Mano kepada awak media mengatakan, salah satu dokumen untuk mengawal RPJMD 2026-2030 adalah dokumen KLHS RPJMD, karena merupakan dokumen substansi untuk mendukung penyusunan dokumen RPJMD Kota Jayapura. Untuk penyusunan KLHS, kata JC Mano, ada beberapa tahap yang telah dilakukan, yakni kick-off dan fokus grup diskusi di tingkat distrik dan kelurahan, guna menghimpun dan menginventarisasi isu-isu lingkungan yang terjadi. Dan berdasarkan isu lingkungan yang sudah kami inventarisasi itu ada beberapa hal. Pertama, alih fungsi lahan yang tinggi yang marak di Kota Jayapura. Yang kedua, persampahan, pencemaran dan juga masalah alih fungsi lahan, yaitu masalah penghijauan, kerusakan hutan dan lahan. Berdasarkan topografi, lanjut JC Mano, lahan pembangunan yang tersedia di Kota Jayapura hanya 40%, sedangkan 60% lainnya merupakan kawasan konservasi. Dengan keterbatasan lahan dan dinamika kebutuhan pembangunan yang tinggi di Kota Jayapura, terang JC Mano, menyebabkan beberapa kawasan konservasi sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya dan juga pembangunan. Berdasarkan kajian ini kita akan melihat memang tidak semua lahan akan terbangun berdasarkan dengan potensi dan karakteristik dari suatu kawasan. Contoh, ada beberapa kawasan yang memang mempunyai daya dukung yang tinggi, itu kita harus pertahankan. Dia sebagai kawasan pertanian, berarti kita harus pertahankan sebagai kawasan pertanian. Dari Jayapura Teras Papua, Danielo melaporkan.